Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Layak kita untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan karena sampai pagi hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk datang beribadah. Kita boleh bersekutu dimanapun kita berada. Karena Tuhan itu adalah satu. Dan kita rindu, kita dipersatukan oleh setiap jiwa-jiwa, oleh setiap suara-suara kita. Dimanapun kita berada, apapun kondisinya kita saat ini, apapun keberadaannya kita saat ini, nyatakan di hadapan Tuhan, karena Dia layak untuk ditinggikan. Dia Raja di atas segala raja, yang tahu atas setiap pergumulan kita, Dia tahu atas setiap kondisi kita. Mari kita nyatakan setiap pribadi kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang memelihara setiap hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Keberadaan-Mu atas kami itu sungguh indah, dan kami mau rasakan pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu dengan membawa pujian syukur. Kami datang di hadapan-Mu dengan sukacita Tuhan, karena Engkau Allah, Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kami Allahku, urapan-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami angkat pujian, kami angkat penyembah bagi-Mu. Haleluya. Atas segalanya, Engkau yang mengatasi segalanya. Terlalu indah hadirat-Mu Tuhan. Bapa, Engkau merindukan kami. Engkau terlebih rindu Tuhan. Dan saat ini kami nyatakan kepadamu setiap kerinduan kami, setiap kerinduan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menyatukan hati kami datang di hadapan-Mu, bahwa kami masuk dalam tempat-Mu yang kudus, bahwa kami masuk dalam kemuliaan hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi merasakan pribadi-Mu, menikmati kemuliaan hadirat-Mu. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hadirat-Mu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami satukan hati kami. Kami satukan hati kami Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan hati kami Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu,
sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam Kau, jadikan kami sehati, jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Mari angkat lebih lagi pujian. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Yes Lord, kami, oh jadikan kami, jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan, untuk menyatakan rahmat-Mu, untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Tidak ada kuasa yang bisa memisahkan kita dari kasih-Mu Tuhan. Terlalu sempurna kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu dan jemaat-Mu. Karena Engkau dengan Bapa satu, dan Engkau telah mempersatukan kami Tuhan, setiap umat-Mu, setiap gereja-Mu. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Sekali lagi nyatakan, jadikan kami sehati. Kau dengar setiap seruan umat-Mu Tuhan. Kami mau sepikir, sehati. Biar kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Kami mau dipakai untuk menyatakan rahmat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Jadikan Kau, jadikan kami sehati, sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Terima kasih, jadikan kami satu. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala kehormatan, segala keagungan, segala kejayaan, segala pujian, setiap syukur kami bagi-Mu Tuhan. Ada kesehatian terjadi atas setiap kami, ada kesepakatan terjadi Tuhan, dan Engkau berkuasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami rindu, kami haus, kami rindu lawatan-Mu. Roh Kudus berhembus atas setiap kami, menjamah, berlawan, memeduli gereja-Mu.
Beri kesempatan buat Roh Kudus bekerja atas setiap kehidupanmu, atas setiap rumah tanggamu. Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Terlalu besar kuasa Tuhan untuk bekerja dan berkarya. Terlalu dahsyat pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia yang memberikan damai, sejahtera dan sukacita yang melampaui dari segala akal dan pikiran. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pengharapan. Haleluya. Segala syukur bagimu Tuhan, bahwa kami berada dalam kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Ada kesatuan, ada kesehatian untuk masuk dalam hadirat-Mu dan rencana-Mu tergenapi. Kau gak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Di tempat ini Kau bekerja, dimanapun Engkau berkarya lewat Roh Kudus-Mu. Engkau maha dahsyat Tuhan. Kami merasakan bahwa kekuatan-Mu, apa yang kami bisa kerjakan, apa yang kami bisa lakukan, itu semuanya karena Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan kami gak mampu. Tanpa kuasa Tuhan kami gak sanggup untuk melangkah. Engkau sanggup memulihkan segala keadaan Tuhan yang buruk sekalipun menjadi sukacita, menjadi kekirangan, bahkan menjadi sorak-sorai. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kami percaya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia tak pernah tinggalkanku. Ya Allah yang setia, setia menolong. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, berseru, berharap dalam Yesus. Lebih lagi dengan penuh kerinduan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ia tak pernah tinggalkanku. Kau Allah yang setia. Oh, Kau menopangku. Kami berseru, berharap dalam Yesus. Ya Allah yang ajaib, mari kita serukan sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, Oh Allah
yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari saya rindukan jemaat Tuhan saja, angkat pujian ini. Dapatkan dari-Mu Tuhan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan hidup kami, karena Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang setia. Sebab itu kami berseru dan menyerukan nama-Mu Tuhan. Kami taruh pengharapan kami. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh yes, amin, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan lebih lagi. Kami rasakan keajaiban-Mu, kuasa-Mu sanggup memulihkan dunia ini. Oh, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah lebih lagi. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Yes, benar Tuhan. Seluruh hidup kami ada dalam tangan-Mu. Goyah jangan pernah goyah, tak akan goyah. Untuk selamanya kami gak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Ada kemuliaan Tuhan, ada sorak-sorai, ada sukacita. Dalam tangan-Mu seluruh hidup kami Tuhan. Dalam kuasa-Mu kami tidak akan pernah goyah. Dalam perlindungan Tuhan kami aman. Dalam pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkekurangan. Siapa yang mengandalkan dan berharap kepada-Nya, Tuhan akan nyatakan yang terbaik. Ada jaminan hidup. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Bergeraklah atas kami Roh Kudus. Mau lebih lagi, lebih lagi. Kami nikmati. Waktu yang terindah, waktu yang terbaik, waktu yang termanis berada dalam hadirat Tuhan, berada dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syikirala warala 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 warala. Syikirala warala 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 warala. Syikirala warala warala warala. Ambil waktu untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Renungkan setiap kebaikan,
Renungkan setiap karya-karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Thank you Jesus. Renungkan setiap janji Tuhan. Tuhan tidak pernah sekali-kali mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah lalai sedetik pun, sedikit pun. Dia pribadi yang setia. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan pengharapan untuk kita tidak takut, untuk kita tidak khawatir. Ada roh keberanian, ada roh kekuatan mengalir dalam setiap hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Sadari aku tak betapa dalam janjimu seperti fajar pagi hari, ada pernah terlambat, yang tiada pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, cintamu seperti sungai yang mengalir. Aku tak betapa dalam. Kita serukan dengan sukacita dan pengharapan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Terima kasih, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, memenuhi kami, mengaliri kami. Dan ku tak betapa dalam, ku melebihi lagi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Pegang setiap janji Tuhan dalam hidupmu, karena janji Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi dengan penuh kerinduan, janjimu seperti fajar pagi hari. Rasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam, dan ku tak betapa dalam, dan ku tak betapa dalam. Sungguh dalam kasih setiamu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dapati Tuhan sampai kita benar-benar dipuaskan oleh hadirat-Nya. Jangan berhenti sebelum kita merasakan kelegaan, kelepasan, dan pemulihan dari Bapa. Karena Dia pribadi yang terlebih rindu. Dia bertata atas setiap pujian umat-Nya. Saat pujian itu keluar dari kedalaman hati kita, ada suara pernyataan akan pengucapan syukur kepada Bapa, apapun kondisi, apapun keadaannya.
itu adalah penyembahan. Itu penyembahan. Dan biarlah penyembahan yang terbaik, penyembahan yang terindah, yang sepertinya kita layak untuk tidak bisa mengucap syukur, kita bisa nyatakan di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang maha tinggi. Dia Raja di atas segala raja. Dia sanggup mengatasi semuanya. Sanggup mengatasi keberadaan dan kondisi dunia ini. Dia tidak bisa dibatasi oleh keadaan dunia ini. Terlalu dahsyat mujizat Tuhan, terlalu indah perkara Tuhan. Tinggikan dirimu Tuhan atas hidup kami, atas penyembahan kami. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi suara, angkat pujianmu, persembahkan bagi Dia. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan, akui Dia dalam segala tingkah laku. Dia Raja di atas segala raja, yang sanggup mengatasi semuanya. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi-Mu. Tinggikan dirimu, mengatasi memandang kemuliaan-Mu yang maha tinggi Tuhan, menghampiri kami, menjamah kami, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu
bersorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Karena kemuliaan Tuhan sanggup mengatasi langit dan bumi. Dia pribadi yang sanggup mengatasi segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada kelegaan, ada kelepasan terjadi, ada mujizat terjadi. Ada pemulihan terjadi Tuhan saat kami menaikkan pujian, pengagungan dan pengucapan syukur kami kepada-Mu. Kuasa-Mu bekerja lebih lagi. Waktunya untuk kami boleh berdiam diri, mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Nyatakan kerinduan-Mu, ungkapkan, curahkan apa yang Engkau mau. Kami membutuhkan Engkau. Kami memerlukan pribadi-Mu Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Berbicara atas kami, pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Dengan urapan-Mu yang maha kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bergabung dengan kami melalui kebaktian online hari Minggu pagi hari ini. Dan izinkanlah saya sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting, pengumuman yang penting bagi Bapak dan Ibu. Yang pertama, izinkanlah saya atas nama Gereja Betani bertanya apakah ada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama dengan kami. Sudilah kiranya mengangkat tangan dari rumah. Terima kasih, kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bersyukur Bapak dan Ibu bisa bergabung di dalam ibadah online bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak dan Ibu, alangkah baiknya jikalau pagi hari ini Bapak dan Ibu ada bersama dengan keluarga di rumah, mengikuti ibadah online ini bersama-sama dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Kita tahu bahwa ada social distancing, tapi karena kita ada di rumah, kita bisa peluk anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, dan kita berkata kepada mereka, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memberkati engkau, engkau disayang Tuhan, engkau diberkati Tuhan, engkau akan selalu sehat, keluarga kami diberkati, dijagai, puji Tuhan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita semua jemaat yang hadir pada kebaktian online pagi hari ini, kita mengetahui karena situasi saat ini dan juga adanya kebijakan pemerintah Australia tentang social distancing, sehingga kita tidak boleh berkumpul lebih dari 2 orang. Oleh karena itu dengan sangat terpaksa kebaktian hari Minggu yang biasanya kita ikuti hanya bisa kita ikuti secara online setiap hari Minggu jam 9.30 pagi. Bapak dan Ibu, kami dari Gereja Betani mengadakan movement yang kami ambil nama dengan Betani at Home, ya, di mana kita mengadakan ibadah online seperti ini. Bapak dan Ibu bisa mengikutinya dari rumah setiap hari Minggu pagi jam 9.30. Dan kami juga menghimbau agar kiranya jikalau memungkinkan para ketua FA dan jemaat yang rindu bisa mengadakan FA juga secara online. Bapak dan Ibu bisa mengadakan juga doa syafaat untuk bangsa dan negara Indonesia, bangsa negara Australia dan seluruh bangsa di dunia. Agar kiranya Tuhan memulihkan kondisi ini dan situasi ini bisa segera berakhir, dan Bapak dan Ibu bisa mempergunakan fasilitas aplikasi yang namanya Zoom, ya, ZOOM, di mana melalui aplikasi itu Bapak dan Ibu bisa beribadah bersama-sama secara online di luar kebaktian hari Minggu yang kita ikuti pagi hari ini. Biarlah melalui kegiatan-kegiatan doa itu, persekutuan-persekutuan itu, kita boleh saling menguatkan, kita boleh saling memberkati,
ini kita boleh saling mendoakan. Terima kasih ya Bapak dan Ibu, kita tahu situasi ini adalah situasi yang sulit, tapi hendaknya justru jangan membuat kerajinan kita menjadi kendor. Roma 12 ayat 11 dan 12 katakan, biarlah roh kita selalu menyala-nyala, kita selalu melayani Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Walaupun di tengah situasi sulit seperti ini, tapi kami percaya, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Kita harus terus bertekun di dalam doa. Kita harus selalu roh kita menyala-nyala, kita mencari hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita pakai kesempatan ini untuk kita lebih banyak mengadakan mesbah keluarga bersama dengan keluarga kita di rumah. Bapak dan Ibu, dikatakan di sini sabarlah di dalam kesesakan, artinya bersabar. Itu ada batas, tidak selamanya situasi akan seperti ini. Kami percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan. Tuhan pasti akan menolong kita. Bapak dan Ibu, jangan patah semangat, jangan putus asa. Iman kita harus terus semakin dikuatkan ketika kita berharap kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya yang sanggup menolong kita. Dan kami juga akan selalu mengupdate seluruh informasi yang penting tentang segala kegiatan gereja melalui sosial media, baik itu WhatsApp, Facebook, maupun juga Instagram. Dan kami menghimbau buat Bapak dan Ibu yang belum bergabung, silahkan Bapak dan Ibu bisa minta tolong kepada rekan-rekan jemaat di Sydney yang sudah lebih dahulu bergabung untuk menginvite Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu boleh selalu memperoleh informasi yang update tentang kegiatan-kegiatan gereja. Dan izinkan saya sesuai dengan arahan daripada gembala kita, Pastor Hanhan, agar kiranya Bapak dan Ibu tidak memposting gambar atau berita yang sekiranya dapat menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan berkaitan dengan situasi saat ini. Karena harus kita ketahui bahwa ketakutan itu contagious, itu menular ya Bapak dan Ibu. Dan kita lihat bahwa ketika orang dikuasai ketakutan, mereka panik, mereka melakukan panic buying ya. Dan ketika ada orang-orang yang mungkin mereka belum terinfeksi oleh virus ini dan mereka tidak terinfeksi, tapi di sisi yang lain sungguh ironis, mereka sudah terinfeksi oleh ketakutan. Bapak dan Ibu, tetaplah memiliki iman yang teguh. Dan kami berharap, kami sungguh menghargai jikalau Bapak dan Ibu bisa tetap mempergunakan WhatsApp grup Betani dan semua sosial media hanya untuk memposting berita-berita tentang firman Tuhan yang menguatkan, yang memberkati bagi mereka semua yang membacanya. Terima kasih Bapak dan Ibu, warta gereja juga sudah tersedia secara online, jadi Bapak dan Ibu juga bisa membaca melalui WhatsApp kami yang ada. Dan juga bagi Bapak dan Ibu yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan karena mungkin kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya di situasi yang sulit seperti ini, kami gereja Betani ada pelayanan diakonia untuk membantu Bapak dan Ibu dalam hal penyediaan makanan. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin mendaftarkan silahkan bisa menghubungi Bapak Vincent atau Ibu Elina sebagai Ketua Food Bank, sebagai Ketua Pelayanan Diakonia, atau Bapak dan Ibu bisa juga mendaftar melalui ketua-ketua FA yang ada. Dan biarlah ini bisa memberkati jemaat gereja Betani. Dan Bapak dan Ibu, seperti mana biasa kita biasanya mempersembahkan persembahan ucapan syukur, perpuluhan kita, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, Bapak dan Ibu bisa transfer melalui rekening bank account gereja Betani yang Bapak Ibu bisa dapatkan di dalam warta gereja yang sudah tersedia secara online. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebagaimana kebiasaan minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan saya memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan roti dan anggur. Roti bisa Bapak Ibu persiapkan mungkin dalam bentuk roti tawar, biskuit dan apapun yang merupakan lambang daripada tubuh Kristus. Dan Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan air mungkin untuk jus atau mungkin anggur jikalau ada di tempat sebagai lambang daripada darah Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu, hari-hari ini kita sedang dihadapkan dengan peperangan. Peperangan melawan sesuatu yang tidak terlihat. Peperangan melawan musuh yang tidak kelihatan. Dan seluruh penduduk dunia saat ini sedang dicengkram ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Dan ketika mereka mengalami kepanikan, kekhawatiran, dan ketakutan, maka membuat jantung itu
berdebar semakin cepat. Bisa membuat efek di dalam tubuh kita, tekanan darah kita naik. Bisa membuat asam lambung kita menjadi naik. Ataupun kita juga mengalami apa yang dinamakan panic attack. Ketika kita menjadi sulit bernafas. Dan ketika kita mengalami semuanya itu menghasilkan atau mengakibatkan daya tahan imun tubuh kita itu menjadi turun. Sehingga ketika imun kita itu turun, maka virus itu akan lebih cepat masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, jangan takut. Karena ketika kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, maka otomatis daya tahan imun tubuh kita juga akan menjadi turun. Bapak dan Ibu, ketika mereka dikhawatirkan tentang adanya musuh yang tidak terlihat, mereka lupa kadang. Atau mungkin kita juga sering lupa bahwa sebenarnya kita memiliki satu pribadi yang tidak terlihat. Tapi pribadi itu ada bersama-sama dengan kita selalu. Pribadi itu yang berkuasa melindungi, pribadi itu yang berkuasa untuk menjaga kita 24 jam. Dia yang melindungi kita bagaikan perisai yang melindungi kita. Sehingga kita tidak akan terkena efek negatif apapun daripada virus-virus ini. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Pribadi yang tinggal di dalam hati kita, di dalam hati Bapak dan Ibu. 2000 tahun yang lalu, dia sudah menang atas segala kutuk, dosa, sakit, penyakit. Apapun, dia sudah menang. Bahkan atas maut, dia sudah kalahkan. Dan ketika dia berkata, it is finished, sudah selesai. Maka semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dikatakan dalam firman Tuhan segala sesuatu, artinya tidak ada satupun yang tidak diberikan kepada kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Segala sesuatu ketika manusia berkata secara manusia dunia, aku rela memberikan segala sesuatu. Aku sudah memberikan segala sesuatu. Tapi karena keterbatasan diri kita sebagai manusia, maka itu tidak sempurna. Tapi ketika Tuhan sendiri yang berkata bahwa sudah selesai, aku sudah memberikan segala sesuatunya. Kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatu, bahkan nyawanya sendiri sudah dia berikan di atas kayu salib. Untuk menebus kita orang-orang yang berdosa. Dan itu benar-benar menjadi keyakinan iman bagi kita. Bahwa Tuhan ketika dia sudah mau mati bagi kita, maka Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Sekali-sekali aku tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat yang kelima. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Bapak dan Ibu tidak usah takut ketika Bapak dan Ibu mengalami situasi seperti ini. Kita percaya bahwa ketika Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dia dengan totalitasnya, dia mempersembahkan nyawanya buat saudara, buat Bapak dan Ibu dan buat saya. Itu artinya Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kiranya jika sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan mengutuskan kami semua, Tuhan melawat kami, dan Tuhan memimpin perjamuan kudus ini dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, izinkan saya untuk mengundang Bapak dan Ibu bangkit berdiri. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, dan marilah kita buka roh kita untuk menerima firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan, ku teruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, mengucap berkat, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan yang kita angkat tinggi
Bukankah ini menyatakan iman dan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat korban. Mari kita angkat cawan tinggi dari kepala kita dan kita taruh tangan kita di dada kita, tempat di mana Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Dan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi kita. Bukalah roh Bapa dan Ibu dan terimalah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur atasnya dan memberikannya kepada murid-muridnya lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah menyatakan iman dan persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita puji, kita sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau menjagai kami, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Jikalau kami masih boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan 2000 tahun yang lalu. Ketika Engkau berkata, it is finished, maka semuanya sudah diselesaikan. Sehingga kami memiliki keberanian percaya bahwa kami memiliki masa depan di dalam Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan, Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan di pagi hari ini yang boleh kami rasakan, kami nikmati bersama-sama melalui perjamuan kudus ini. Dan jikalau sebentar kami akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, Tuhan urapi Pastor Hanhan. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan Tuhan firman bagi kami semua. Firman yang penuh dengan kuasa, firman yang akan menguatkan kami, firman yang akan memberkati kami, firman yang akan meneguhkan kami. Terima kasih, urapi Tuhan beliau, urapi juga kami semua yang siap mendengar. Kami buka hati kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat yang siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Thank you Pak Freddy. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 5 April. Selamat hari Minggu, tetapi minggu ini spesial karena kita sebut Palm Sunday atau hari Minggu Palem. Hari Minggu sebelum hari Paskah. Tetapi sebelum kita lanjutkan, lebih baik saudara bangkit berdiri, sama-sama kasih salam kepada suami, saudara istri, saudara anak, saudara. Peluk mereka, katakan I love you, the Lord bless you. Katakan
kita bisa beribadah bersama-sama satu keluarga pada hari Minggu malam. Tuhan memberkati engkau, salam 1000 berkat. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini adalah khotbah yang sangat sulit karena kita semua tahu bahwa pemerintah sudah menaikkan stage 3, kita tidak bisa lagi bertemu lebih dari 2 orang. Jadi saya berkhotbah ini adalah khotbah di depan kamera, yang menyaksikan hanya 2 orang, saudara hanya bisa bertamu, menerima tamu 1 orang saja di rumah saudara. Dan saya bersyukur tim praise and worship kita, kalau tadi saudara lihat masih ada 3 orang, itu karena mereka sudah bersiap-siap kalau hari ini akan tiba, dan mereka sudah membuat recording. Jadi saya mengucap syukur untuk tim praise and worship. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini betul-betul membuat hati saya rindu, kadang juga merasa aneh juga kita tidak bisa ibadah. Tetapi saya percaya bahwa ini diizinkan Tuhan supaya saudara dan saya lebih lagi menghargai nilai-nilai, menghargai pertemuan-pertemuan ibadah saudara-saudaraku ya. Bahwa nanti kalau kita bisa bertemu di dalam satu ibadah, hargai itu saudaraku. Kita tahu kita tidak akan take it for granted bahwa sungguh-sungguh itu karena Tuhan. Ya, ada orang berkomentar, kenapa kok Tuhan izinkan sekarang kita hanya bisa ibadah online? Karena seringkali banyak orang datang ke dalam gedung gereja, mereka juga sudah online dengan handphone mereka masing-masing, sehingga jadi online. Jadi nanti ketika kita bisa berjumpa dengan saudara, saudara tidak lagi seperti itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tetapi sekalipun gedung gereja ditutup, tetapi kami akan membawa gereja kepada saudara, di rumah saudara masing-masing. Karena saya percaya saudaraku bahwa Tuhan hadir bukan saja di gereja, tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, di rumah saudara masing-masing. Dan tentunya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini kalau saudara hanya berdua di dalam rumah saudara, atau bertiga, percayalah jika engkau berdua ibadah, jika engkau berdua percaya kepada Tuhan, jika engkau berdua berdoa dalam nama Yesus, Tuhan hadir pada saat ini di rumah saudara untuk melawat saudara. Tahukah saudaraku bahwa ayat itu sangat menyinggung orang Yahudi ortodoks, orang Israel yang punya agama Judaism. Karena apa saudaraku? Karena mereka itu percaya hukum Musa begitu ya. Dan mereka punya satu peraturan bahwa mereka tidak akan bisa ibadah jika tidak ada 10 pria laki-laki di dalam satu sinagoga. Jadi makanya di Israel, di Amerika sekarang public gathering masih 10. Kenapa 10? Karena kalau mereka lebih dari kurang dari 10, mereka tidak bisa memulai ibadah. Kira-kira begitu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa kalau engkau 2 saja, Tuhan hadir. Tetapi mungkin ada di antara saudara yang di rumah, saudara student, saudara berkata, Pak saya sendirian Pak, keluarga saya di Indonesia, Pak saya sendirian, saya belum menikah. Saudara pun jangan khawatir. Kenapa saudaraku? Karena Alkitab mengajarkan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. 1 Korintus 3, 16 dan 17. Kemudian ditambahkan lagi 1 Korintus 6:19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudaraku, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan walaupun saudara sendirian, saudara mendengar firman Tuhan disampaikan ini, percayalah ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam hati saudara, ada Roh Kudus di tengah saudara, ada Roh Kudus menyertai keluarga saudara masing-masing. Amin.
Mari kita mulai buka bersama dengan saya kitab Matius pasal 21. Kita akan membaca ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Minggu Palem atau Palm Sunday. Peristiwa yang sangat extraordinary, yang sangat penting ini, di mana Tuhan Yesus naik keledai ke Yerusalem, masuk bait Allah melalui pintu gerbang indah. Mari kita buka Matius 21 ayat yang keempat, saya baca. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Nabi apa Pak? Ya tentu Nabi Sakaria. Saudara bisa baca, sebetulnya itu juga ditulis di Sakaria pasal 9, yaitu Raja Mesias di Sion judulnya. Ya, kita sambung ayat yang kelima. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghampar pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon. Ya, di dalam tulisan Markus, di dalam tulisan Lukas itu adalah daun-daun dari pohon palem dan menyebarkannya di jalan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini adalah satu peristiwa, bukan saja penggenapan daripada kitab Nabi Zakaria, tetapi saudaraku, semua kitab Injil menuliskan peristiwa Minggu Palem ini. Baik itu Yohanes maupun Lukas maupun Markus, mereka berkata bahwa begitu banyak orang datang di depan, di belakang. Yohanes berkata bahwa mereka berseru-seru menyongsong Yesus dengan daun palem. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Lukas mencatatnya demikian, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Markus mencatat demikian, bahwa Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Wow, satu puji-pujian yang luar biasa. Mereka percaya bahwa kerajaan daripada Daud, saudara-saudaraku, mereka tahu bahwa Yesus itu, Mesias, juru selamat mereka, saudara-saudaraku. Saudaraku, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, berarti mereka membaca kitab Mazmur, karena itu pun dari kitab Mazmur. Mereka menghamparkan baju mereka, saudara-saudaraku, taruh di jalan-jalan, supaya Tuhan Yesus jalan di atas baju mereka. Apa itu lambangnya? Tentu itu adalah lambang menyatakan Yesus sebagai raja. Karena ada tradisi, saudara bisa baca di 2 Raja-Raja pasal 9, ya bagaimana mereka itu membuka pakaian mereka dan menyatakan, saudaraku, bahwa seseorang yang berjalan di atas pakaian mereka adalah raja mereka. Saudaraku, peristiwa ini luar biasa, saudara-saudaraku, dan peristiwa ini sebelum perayaan Paskah. Jadi saudara bisa bayangkan begitu banyak orang datang, saudara-saudara. Dari penjuru Israel seluruhnya, mereka kumpul di Yerusalem. Mereka merayakan satu festival. Mereka menyanyi, saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang. Hosana, Hosana. Makanya saudaraku, ada satu pujian yang biasanya kita nyanyi di hari raya Minggu Palem. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Amin.
Tetapi pelajaran apa yang kita bisa belajar daripada perayaan hari Minggu Palem ini? Saudara-saudaraku, yang pertama, saudaraku, ini satu teguran, ini satu nasihat kepada saudara dan saya. Jangan biarkan kekecewaan menghentikan penyembahanmu. Saya ulangi sekali lagi. Do not let disappointment stopping your worship. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, sekalipun aku kecewa, sekalipun aku punya banyak masalah, aku akan tetap menyembah Tuhan. Aku akan tetap berdoa kepada Tuhan. Aku tetap akan beribadah kepada Tuhan. Aku akan tetap memuji nama Tuhan. Semua berkata amin, amin, amin. Kalau bisa kasih tahu sebelah saudara, kasih tahu suami saudara, kamu juga. Katakan kamu juga. Jangan biarkan kekecewaan menghentikan penyembahanmu. Kenapa saya berkata demikian, saudara-saudara? Karena saudara perlu tahu bahwa semua orang yang memuji Tuhan Yesus, semua orang yang membuka pakaian, banyak orang yang berkata kerajaan Daud, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, saudara. 5 hari kemudian, saudara-saudaraku, di hari raya Passover, Jumat Agung, merekalah yang berseru di depan Pontius Pilatus, salibkan dia, salibkan dia, anyahkan dia. Saudara bisa bayangkan dari puji-pujian saudara-saudaraku berubah menjadi salibkan dia. Dari satu pengagungan, satu amazement, saudaraku, satu adoration menjadi satu kebencian, menjadi satu satu kutuk yang keluar dari mulut mereka. Pada hari Minggu itu, saudaraku, mereka mengambil daun palem, mereka berseru hosana, hosana. Tetapi pada hari Jumat 5 hari dari setelah peristiwa ini, mereka berseru, lepaskan Barabas, salibkan Yesus, lepaskan Barabas, salibkan Yesus, lepaskan. Come on, Bapak Ibu. Bukankah Barabas itu penjahat, malah penjahat itu yang dilepaskan. Saudara-saudara, tetapi Yesus, bukankah Yesus tidak melakukan satupun kesalahan? Saudara baca di dalam Alkitab di Yohanes pasal 19, Pontius Pilatus berkata, lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Yesus tidak bersalah sama sekali. Dia tidak melakukan perkara kriminal, dia tidak melakukan kejahatan, dan Pontius Pilatus sebagai perwakilan Roma sudah mengecek, saudara-saudara, tidak ada kesalahan. Mereka berseru lebih keras lagi, salibkan dia, salibkan dia. Sampai Pontius Pilatus mengulangi lagi, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Sampai Pontius Pilatus berkata, haruskah aku menyalibkan rajamu? Tetapi mereka semuanya mau meminta menyalibkan Yesus. Aneh bukan? Sesuatu yang rasanya nggak masuk akal bukan? Kenapa ini bisa terjadi? Saya mau katakan kepada saudara, karena mereka kecewa. Karena ada satu ekspektasi yang mereka harapkan dari Yesus, dan mereka tidak mendapatkannya. Sekali lagi saya ulangi. Karena mereka ada satu pengharapan, ada satu kerinduan yang mereka harap Yesus lakukan, dan Yesus tidak melakukan. Dan ketika Yesus tidak melakukan seperti yang mereka mau, seperti kehendak mereka sendiri, pujian, pengagungan, penyembahan itu berubah menjadi salibkan dia, anyahkan dia. Kenapa saya berkata demikian? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti yang saya katakan, menjelang festival Paskah, festival yang paling penting di mana mereka mengingat tanda darah. Bagaimana mereka budak dilepaskan Tuhan dengan tanda ajaib. Dipimpin Musa, saudara-saudaraku, Laut Merah terbelah. Saudara-saudara ingat cerita itu? Ini adalah festival yang paling penting, Passover. Semua orang datang, dan semua orang yang datang itu saya percaya, saudara-saudara,
bahwa mereka itu pernah melihat mujizat daripada Tuhan Yesus. Mereka mungkin termasuk golongan 20.000 orang yang dulu lapar dapat makan, saudara. Mereka mungkin termasuk golongan, saudaraku, puluhan ribu orang lagi yang lain yang ditolong Tuhan. Mereka mungkin ada yang kusta yang pernah sembuh, saudara-saudara. Orang yang timpang yang pernah sembuh, orang yang saudara perlu tahu bahwa banyak orang sakit, saudara-saudaraku, datang kepada Yesus berbondong-bondong dan Tuhan menyembuhkan mereka semua. Jadi saudaraku, mereka datang di sana, saudara-saudaraku, mereka itu apa, saudaraku? Mereka itu berharap Tuhan itu melakukan mujizat begitu. Mereka datang karena mujizat, mereka datang karena punya satu pengharapan, ya. Makanya Yohanes menuliskan ada Lazarus di sana, saudara. Karena Lazarus juga sudah bangkit, 4 hari bangkit. Semua orang datang. Jadi saudara bisa bayangkan peristiwa ini itu sama seperti peristiwa menjadikan seorang raja begitu ya. Katanya yang paling heboh, saya belum lahir, saudara, karena masih muda ya. Kita ingat Ratu Elizabeth pada waktu menjadi raja, katanya dia jadi ratu, katanya itu heboh sekali dunia, saudara-saudaraku ya, ketika dia di coronation, dinyatakan sebagai ratu, saudaraku, daripada United Kingdom. Ya kira-kira begitu. Jadi semua orang datang itu, saudara-saudaraku, mereka mengharapkan sesuatu daripada Tuhan Yesus. Dan mungkin mereka juga sudah menyaksikan, mereka melihat, mereka saksi mata, mereka resipien, mereka sudah pernah terima mujizat yang sudah Tuhan Yesus pernah lakukan atas mereka. Mungkin mereka pernah ditolong Tuhan, saudara-saudaraku, dan lain sebagainya. Jadi saya bayangkan macam-macam orang yang ada di sana, saudara. Tetapi saudaraku, ekspektasi terbesar mereka kepada Yesus adalah apa, saudaraku? Bahwa mereka kepingin Yesus menjadi raja. Ya, makanya saudaraku, Yohanes pasal 6, karena Yesus tahu bahwa mereka datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia sebagai raja. Bangsa Israel tahu persis mereka kepingin raja yang memimpin satu revolusi, menentang pemerintahan Roma, dan mereka kepingin punya raja, saudara-saudara. Dan sekarang mereka melihat bahwa Yesus naik keledai betina, saudaraku. Masuk turun, saudaraku, di jalan dari Bukit Zaitun itu, kemudian masuk lewat pintu gerbang indah, masuk Yerusalem, masuk Bait Allah. Orang Yahudi tahu, mereka baca perjanjian lama, saudara-saudara ya. Makanya mereka baca kitab Zakaria, mereka tahu, mereka juga baca, saudaraku, 1 Raja-Raja pasal 1, bagaimana nenek moyang mereka menjadikan Salomo menjadi raja, menggantikan Raja Daud. Apa yang dilakukan, saudaraku? Dikatakan dengan jelas, mereka itu menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud. Jadi Daud itu punya keledai, saudara-saudara, betina, dan Salomo kalau dia ditunjuk sebagai raja, dia dinaikkan kepada keledai betina itu, dan mereka berseru, hidup Raja Salomo. Mereka tahu itu tradisi, mereka baca ada di dalam Alkitab mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, mereka pikir, wow, inilah raja itu, inilah Mesias itu. Dan memang dialah Mesias itu, memang Yesus itu raja itu. Dan saya yakin, saudara-saudaraku, orang Yahudi itu juga baca kitab Musa, saudaraku, Kejadian pasal 49. Ya, dikatakan di ayat yang ke-10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, atau lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara perhatikan selanjutnya, ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pirihan. Artinya apa? Orang Yahudi tahu bahwa raja itu akan datang, Raja Israel akan datang, dia akan berkuasa, dia akan menjadi Mesias, dia pasti datang dari suku Yehuda, dan tentu suku Yehuda itu Yesus Kristus, saudaraku, dia datang dari suku Yehuda, dan ada hubungannya dengan keledai, saudara-saudara. Mereka mengerti akan hal ini, dan saya mau sampaikan kepada saudara, memang Yesus itu Raja, Yesus itu Savior, Yesus itu Mesias, dan dia layak untuk menerima segala puji
pujian kita, penyembahan kita, sorak-sorai kita, hosana kita, pujian kita kepada Tuhan. Karena memang Dialah Raja itu. Mari sekarang kita tepuk tangan sekali lagi di rumah saudara masing-masing. Saya tahu saya tidak bisa menyaksikan saudara, tetapi saya harus percaya bahwa sekarang ini saudara bangkit berdiri, saudara mengangkat tangan, saudara tepuk tangan dan mengambil satu break untuk memuji. Katakan, Tuhan kau sungguh ajaib, Engkau ada Raja itu. Hosana, hosana, diberkatilah Engkau yang datang dalam nama Tuhan, kerajaan Daud yang luar biasa. Engkau ajaib, Engkau ajaib, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tetapi saya mau mengingatkan kepada saudara satu prinsip. Jangan biarkan kekecewaan itu menghentikan pujian yang seperti itu. Jangan hentikan persoalanmu. Karena apa saudara? Karena memang Tuhan itu adalah Mesias, Tuhan itu adalah Savior. Tetapi kata Savior itu saudaraku hanya muncul 33 kali di dalam Alkitab. Tetapi kata Lord, kata Tuhan itu muncul 400 kali. Artinya kita harus menjadikan Tuhan itu bukan saja Mesias yang harus menolong kita, yang menebus kita, yang berbuat baik untuk kita. Tetapi Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak diagungkan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Karena apa saudaraku? Karena kita pasti akan kecewa. Dalam kehidupan ini pasti, apakah saya kecewa? Saya juga kecewa, saudara. Kita nggak bisa ibadah, gereja harus tutup. Virus di mana-mana, Tuhan kenapa kok ini terjadi, Tuhan harga saham hancur, indeks saham dunia hancur, Tuhan banyak perusahaan tutup, Tuhan banyak keadaan ini sudah terjadi, Tuhan kehilangan pekerjaan, Tuhan gak bisa pulang ke Indonesia, gak bisa kena karantina, kena self-isolation, kena begini. Saya mengerti inilah yang namanya kehidupan. Tetapi ketika engkau mengalami semua yang ada dalam kehidupan ini, apakah itu persecution, apakah itu tribulation, apakah itu pedang, apakah itu sakit penyakit dan lain sebagainya, kita harus percaya tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dan tidak ada satupun yang bisa menyetop pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Oh haleluya. Hari ini saudara-saudaraku, bukan satu alasan kita ada di rumah kita masing-masing, self-distancing katanya, social distancing, penjagaan jarak dan lain sebagainya. Kemudian kita tidak lagi menyembah Tuhan, kita tidak lagi mengagungkan Tuhan, kita tidak lagi meninggikan nama Tuhan. Justru di saat-saat yang seperti ini, saudara-saudara, di saat-saat ketika ekspektasi kita tidak tercapai, ketika pengharapan kita tidak tercapai, ketika apa yang kita harapkan tidak seperti yang terjadi, saudara-saudaraku, jangan berhenti berkata hosana, Engkau anak Daud, Engkau Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih, itu sebabnya poin saya yang kedua adalah, saudaraku, jadilah penyembah yang sejati. Be an authentic worshiper. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya mau jadi penyembah yang sejati. Katakan sekali lagi, saya mau jadi penyembah yang sejati. Sekarang kasih tahu suami saudara, anak saudara, engkau pun perlu jadi penyembah yang sejati. Engkau perlu menjadi authentic worshiper. Kenapa saudara-saudaraku? Karena nanti di sorga, saudara-saudaraku, itu adalah pujian Minggu Palem yang sejati itu akan terjadi di sana. Kenapa? Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Wow, saya suka cita sekali baca itu karena akan banyak orang, saudara, akan diselamatkan dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala kaum, dan dari segala kaum bahasa. Saya percaya bahwa ada bangsa Indonesia, ada bahasa Indonesia, ada kaum saudara, ada kaum saya, ada nama saudara dan saya termasuk dalam golongan itu, berdiri di hadapan tahta
dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biarlah kita termasuk golongan yang sejati, memuji, menyembah yang sejati. Jangan izinkan ketika ekspektasi itu tidak terjadi, pujian itu berhenti. Kenapa bangsa Israel ini berhenti? Berhenti, saudara-saudara. Karena ketika Yesus datang dengan rombongan begitu luar biasa. Semuanya sudah membuka jubahnya, daun palem, memuji. Mereka baca perjanjian lama. Mereka pikir Tuhan Yesus akan masuk Yerusalem dan kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Enggak. Tuhan datang ke bait Allah. Bait Allah dijungkil balikan, saudara-saudaraku. Tuhan marah, dipecuti pedagang-pedagang, saudaraku. Dia bilang, kamu bikin rumahku ini, rumah Bapakku ini harusnya jadi the house of prayer for all nation. Menjadi rumah doa bagi segala bangsa, tetapi engkau menjadikannya sarang penyamun. Dibersihkan sama Tuhan, meja penukar uang dijungkil balikan. Semuanya dijungkil balikan. Itu yang terjadi di Minggu Palem, saudara-saudara. Dan saya percaya ini mungkin adalah satu gambaran supaya saudara dan saya pun pada saat-saat ini kita pun dibersihkan. Sehingga kita bisa memakai jubah yang putih dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam social distancing ini, dalam rumah kita masing-masing ini kita sadar Tuhan, ini saatnya Tuhan. Bahwa aku pun perlu dimurnikan, bahwa pun aku perlu disucikan, bahwa aku harus tetap menjadi penyembah yang benar, penyembah yang sejati, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekalipun apa yang aku harapkan tidak terjadi, tetapi Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Itu adalah penyembah yang sejati. Berarti Pak, kalau ada penyembah yang sejati, berarti ada penyembah yang tidak sejati. Betul, saudara-saudara. Karena ada yang saya sebut penyembah agamawi atau religious worshipper. Saudaraku, religious worshipper ini apa Pak? Maksudnya mereka adalah penyembah, mereka adalah pemuji, mereka menyanyi, mereka berdoa, mereka memberi. Kelompok mereka ini, saudaraku, adalah kelompok imam-imam kepala, kelompok ahli Taurat, kelompok bangsa Yahudi, saudara-saudaraku, Sadusi, Farisi, saudaraku, mereka tahu Alkitab, mereka baca kitab Taurat, mereka menghafal, mereka berdoa menyembah di lorong-lorong jalan, disaksikan orang, mereka pemimpin sinagoga, pemimpin bait Allah, mereka lah yang memimpin ibadah, saudara-saudaraku. Tetapi mereka melakukannya itu hanya karena agamawi, karena religius. Dan saya bersyukur mungkin saudaraku peristiwa ini di mana kita tidak bisa datang ke rumah Tuhan untuk menyembah dan harus ibadah di rumah kita masing-masing. Supaya kita pun tidak ketularan spirit agamawi itu tadi. Supaya bukan lagi liturgi yang penting, bukan lagi susunan rundown kebaktian yang penting, bukan lagi nyanyian 1, 2, 3, 4 seperti yang kita lakukan saudara-saudaraku, tetapi itu keluar dari hati kita dan kita berkata, Tuhan, kalau aku menyembah, aku beribadah, itu bukan karena diharuskan, diwajibkan karena agamawi. Betul enggak saudara? Kalau saudara ke gereja mungkin saudara kelihatan. Kalau saudara enggak ke gereja mungkin salah satu ketua departemen saudara, ketua FA akan telepon, halo di mana? Kalau sekarang saudara harus ibadah di rumah saudara masing-masing. Mungkin di kamar tidur saudara, di ruang tidur enggak ada yang lihat. Ya. Mungkin saudara hari ini ada yang ibadah pakai celana pendek, mungkin sambil makan bakmi atau sambil bikin kopi begitu saudara-saudara di rumah saudara masing-masing. Duh, gak apa-apa saudaraku. Ya, tetapi yang penting adalah saudara ibadah. Saudara melahirkan satu pujian penyembahan dan berkata, Tuhan dalam keadaan apapun aku akan tetap menjadi penyembah yang sejati, authentic worshiper. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berarti kalau penyembah sejati ada penyembah yang tidak sejati, iya. Yang saya sebut adalah penyembah agamawi atau religious worshiper. Ada lagi yang saya sebut penyembah yang jahat, evil worshiper. Loh Pak, mana ada kalau orang menyembah tapi kok jahat Pak? Itu ada saudara-saudara. Maksud Bapak apa? Ada contohnya? Ada. Contohnya adalah Raja Herodes.
Kenapa Bapak berkata demikian? Karena saudara ingat ketika Tuhan Yesus lahir, datanglah orang-orang Majus, saudara-saudara, begitu banyak. Gempalah satu kota, saudara-saudara. Dan mereka membuka, Herodes jadi takut dan gemetar. Karena yang datang ini orang-orang top. Yang datang ini membawa pasukan. Yang datang ini membawa harta. Yang datang ini kerajaan demi kerajaan. Mereka jalan 2 tahun mengikuti bintang, saudara-saudaraku. Tiba di Yerusalem. Mereka bingung, saudara-saudara. Mereka membuka Alkitab Perjanjian Lama, mereka ngomong iya. Di Bethlehem, di Efrata akan lahir seorang pemimpin. Mereka baca, saudaraku, mereka tahu ayatnya. Mereka baca Perjanjian Lama, tapi mereka nggak datang menyembah, enggak. Jahat mereka, saudara-saudara. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak menyembah. Itu yang saya ngomong, evil worshiper, saudara-saudara. Karena penyembahan yang mereka mau lakukan itu hanya ditujukan kepada diri sendiri. Penyembahan mereka itu adalah about me. Makanya saudaraku, Herodes ngomong kepada orang Majus itu, ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, saudara perhatikan ayatnya, supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi Herodes, apakah dia datang menyembah Yesus? Enggak, saudara. Dia kalau sudah tahu, dia pura-pura datang menyembah, maksudnya akan membunuh. Pada akhirnya dia membunuh semua bayi laki-laki di bawah 2 tahun. Saudaraku, jahat. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kenapa itu bisa terjadi? Saudara, karena penyembahan atau worship itu bukan about us. Penyembahan itu about him and him alone. Dan tentang dia dan tentang dia saja, saudaraku. Dan kenapa kita menyembah? Karena kita yang butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita. Karena ketika kita menyembah itu, kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Karena ketika kita memuji Tuhan, saudara-saudaraku, ketakutan itu akan hilang, kekhawatiran itu akan hilang, sehingga kita bisa punya ketenangan. Karena hanya dekat dengan Tuhan saja kita menjadi tenang. Oleh sebab itu jadilah authentic worshiper. Sekalipun kekecewaan itu bisa terjadi, tetaplah menyembah, tetaplah mencopot pakaian saudara, menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup saudara setiap hari, setiap saat. Jadi bicara tentang Minggu Palem, bicaralah menyambut Raja itu datang setiap hari, setiap saat. Habakuk berkata demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kulungan, sekalipun tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kalau saya bawa di tahun ini, sekalipun kita tidak bisa keluar hari ini, sekalipun social public gathering tidak bisa lebih dari 2 orang, sekalipun harga saham hancur, sekalipun ekonomi dalam keadaan demikian, sekalipun aku hanya bisa di rumah saja, aku hanya bisa ketemu dengan keluarga. Sekalipun, saudara bisa taruh kata sekalipun titik sesuai dengan kondisi saudara masing-masing. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Aku akan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya apa? Sekalipun pohon ara enggak berbuah, sekalipun pekerjaanku tidak menghasilkan, aku akan bersorak-sorak. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara, kayak ada pernya. Sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kekuatanku. Tuhan kekuatanku. Aku akan bersorak-sorak. Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Be authentic worshiper. Contoh yang mungkin saya bisa cerita kepada saudara adalah Paulus dengan Silas. Mereka adalah contoh authentic worshiper ini. Penyembah yang sejati itu. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, mereka tidak berbuat salah. Ya, tetapi mereka ditangkap saudara gara-gara memberitakan Injil, gara-gara menyembuhkan orang, menolong orang, saudara-saudara. Ya.
Alkitab berkata mereka berkali-kali didera. Bukan satu kali, berkali-kali didera. Artinya saudaraku 40 kurang satu kali pukulan, 39 kali mereka didera. Itu cuma satu session, maksud saya 39 kali. Itu yang saya baru belajar bulan Januari kemarin pada waktu di Israel. Jadi saya tidak tahu berapa session mereka didera, saudara-saudara. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara itu diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara bisa bayangkan dalam keadaan berdarah-darah. Tidak ada obat, tidak ada painkiller, tidak ada betadine, tidak ada anti-infeksi. Gak ada apa-apa loh saudara-saudaraku. Dalam keadaan ini demikian saudara-saudaraku, ditaruh di penjara paling tengah, berarti yang paling gelap, paling dalam. Kemudian kaki dipasung, tidak bisa goyang, tidak bisa tidur, tidak ada kasur. Saudara bisa bayangkan. Saudaraku, kalau saya jadi Paulus, mungkin saya akan ngomel, Tuhan, kenapa kok ini diizinkan? Kenapa Tuhan, aku kan hamba Tuhan, kenapa? Tetapi saudara-saudaraku, bukan omelan itu. Bukan saudaraku kekecewaan yang keluar. Bukan satu gerutuan, bukan komplain yang keluar. Tetapi yang keluar ada puji-pujian. Kenapa? Karena Paulus tidak mengizinkan kekecewaannya saudaraku untuk memberhentikan pujian dan penyembahannya. Seringkali saya ketemu dengan orang yang murtad, seringkali ketemu orang yang sudah tidak menyala-nyala, ketemu orang yang sudah tidak mau tahu tentang rohani, tidak mau tahu tentang baca Alkitab, berdoa dan menyembah. Kenapa? Karena dulu mereka menyembah, dulu mereka berseru Hosana, Hosana, tapi ketika mereka kecewa, mereka mulai mundur. Karena ekspektasi mereka tidak tercapai. Tetapi Paulus dan Silas tidak demikian, saudara-saudara. Paulus dan Silas justru dalam keadaan demikian dikatakan kira-kira tengah malam. Wow, tengah malam itu berarti capek-capeknya, saudaraku. Setelah mengalami semua dramatik, traumatik itu, harusnya tengah malam tidur, bukan? Tetapi ayat itu dikatakan tetapi kira-kira tengah malam. Paulus dan Silas berdoa. Paulus dan Silas menyanyikan nyanyian puji-pujian kepada Allah. Dan saya suka ayat selanjutnya. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya Paulus dan Silas kalau nyanyi suaranya kenceng, saudara-saudaraku. Apakah suaranya enak? Pasti nggak enak, saudara-saudara. Karena biasanya pengkhotbah, saudaraku, nggak ada yang bisa nyanyi. Saudara-saudara. Kayak saya bukan penyanyi. Ya, kalau saya nyanyi biasanya orang berkata, wah itu serak-serak becek pak suaranya. Tetapi bukan suaranya yang penting, tetapi Paulus dan Silas dengan segenap hati mereka berseru, mereka menyanyi, saudara-saudara. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. Kenapa saudara-saudaraku? Karena di penjara pun mereka tetap bisa memuji dan menyembah. Karena semuanya tentang Yesus. Semuanya about Him, the King of Kings and the Lord of Lords. Artinya apa? Paulus dan Silas merubah penjara menjadi gereja. Paulus dan Silas merubah penjara yang tempat dosa menjadi tempat yang kudus. Wow, dengan apa? Dengan pujian mereka. Sama dengan saudara-saudara ada di rumah saudara masing-masing. Saudara bisa merubah rumah saudara menjadi gereja. Menjadi tempat di mana engkau memuji dan menyembah. Saudara bisa merubah rumah saudara menjadi tempat yang kudus. Saudara bisa merubah rumah saudara menjadi tempat di mana Tuhan bertahta. Bagaimana caranya? Sederhana. Dengan menaikkan pujian dan penyembahan. Mengagungkan nama Tuhan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi anak domba Allah. Oh, terpujilah namamu. Itu yang saya sebut authentic worship. Sekalipun dalam keadaan yang sukar, yang sulit seperti ini. Tetapi yang dihasilkan adalah yang indah. Pujian yang harum. Dupa yang harum. Saya perhatikan kalau saudara pergi ke kebun mawar atau kebun bunga, saudaraku, bunganya indah, wangi, saudara-saudara, ya toh? Atau kebun buah-buahan, buahnya bagus. Tapi kalau saudara lihat bawah, itu tumbuh di mana? Di tempat yang kotor.
Saudara lihat bahwa bunga-bunga itu, saudaraku, tanahnya itu apa saudaraku? Fertilizer. Pupuk itu apa? Kotoran, saudara. Tetapi sekalipun di atas kotoran itu yang dikeluarkan adalah sesuatu yang dihasilkan buah yang baik, yang dihasilkan adalah bunga yang baik. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya pun sama. Di tengah-tengah masalah krisis ini yang seperti ini. Hasilkanlah satu pujian yang indah, hasilkanlah bunga yang harum, hasilkanlah buah yang harum sekalipun ada di tempat yang tidak baik. Saya tahu saudaraku, kita tidak mengerti kapan kita bisa bertemu, kapan kita bisa beribadah lagi. Pak, kapan kita bisa beribadah lagi? Pak, Jumat yang akan datang 5 hari lagi, bukankah kita akan Jumat Agung? Kemungkinan besar kita masih tetap harus online, saudara-saudara. Sampai Paskah, saya tidak tahu sampai berapa lama. Tetapi kalau hari ini saudara mengerti akan hal ini, bahwa Paulus dan Silas bisa merubah penjara menjadi gereja. Berubah penjara itu bisa menjadi tempat di mana Tuhan bertahta, engkau pun tetap bisa beribadah di rumah saudara masing-masing. Engkau tetap bisa menghasilkan pujian penyembahan. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Bagi saudara yang sendirian, tetap bagaimanapun tubuh ini adalah bait Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara. Poin saya yang terakhir saudara-saudaraku, percayalah bahwa Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik. God always have better plan. God always has better plan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku percaya. Rencana Tuhan buat aku adalah rencana yang lebih baik. Rencana yang terbaik. Rencana yang paling baik. Katakan amin, amin, amin. Saudara-saudaraku, Paulus dengan Silas diizinkan Tuhan masuk penjara. Apakah Tuhan bisa membuat satu mujizat? Saudaraku, bisa. Saudara-saudara. Tapi Tuhan izinkan Paulus dengan Silas karena Tuhan punya rencana yang indah di sana, saudaraku. Apa itu rencana yang indah, saudara? Paulus dengan Silas tidak akan pernah membayangkan Tuhan bisa bikin gempa bumi. Gempa bumi. Tapi cuma di situ aja, saudaraku. Ya, bukan satu kota Filipi itu dihancurkan, bukan, ya di penjara itu. Kita sekarang cuma tahu, saudaraku, kalau gempa bumi, satu kota, saudaraku, roboh. Ini gempa bumi ya cuma di penjara, tetangga-tetangga yang ada rumahnya nggak goyang sama sekali. Saudara bisa bayangkan mereka menyaksikan lawatan Tuhan yang luar biasa. Kenapa, saudaraku? Karena ketika engkau menghasilkan satu authentic worship itu akan menarik hadirat Tuhan yang luar biasa. Manifestasi the power of the Holy Spirit terjadi di mana? Ya terjadi di atas pujian yang seperti ini, yang otentik. Bukan karena about dirinya sendiri seperti orang-orang Israel pada waktu Minggu Palem, mereka melakukan semuanya itu karena punya motivasi yang salah, punya tujuan yang salah, punya keinginan atau kerinduan yang salah. Tetapi biarlah saudara dan saya seperti Paulus dan Silas, Tuhan kau baik. Tuhan kau luar biasa. Hari ini aku cuma bisa di rumah, Tuhan kau baik. Tuhan kau luar biasa. Hari ini aku dalam keadaan seperti ini, aku percaya Tuhan memelihara, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Selalu Tuhan punya rencana yang lebih baik. Kalau Tuhan izinkan Paulus dengan Silas di penjara, Tuhan punya rencana. Akibatnya apa yang terjadi? Satu, penjara itu bertobat terima Yesus Kristus. Yang lebih luar biasa, kepala penjara Filipi itu akhirnya menerima Tuhan Yesus, dia dan seisi rumah tangganya, dan langsung dibaptis, terima Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, ini adalah satu contoh. Kalau engkau mau melihat orang lain diselamatkan, atau engkau mau melihat orang yang kau cintai diselamatkan. Mungkin saudara berkata, Pak, sulit sekali Pak, orang tua saya atau om saya atau kakek saya. Saudara, sederhana sebetulnya. Ketika engkau menghasilkan pujian penyembahan yang lahir di tempat-tempat yang seperti ini, saudara-saudara, di saat-saat yang seperti ini, justru itulah yang membuat manifestasi Tuhan semakin ajaib, semakin dahsyat. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Saudara-saudaraku, bangsa Israel pada saat Minggu Palem itu mereka pikir bahwa Yesus akan menjadi raja. Yesus tidak akan bisa mati. Tetapi buktinya Yesus mati.
Kalau saudara tanya kepada, dan banyak orang bertanya kepada saya, loh Pak, kenapa kok orang Israel, setiap kali kita ke Israel, di situ ada semuanya, ya nubuatan dalam semua perjanjian lama, semuanya digenapi, semuanya itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya, tempatnya ada, sejarahnya ada, bukunya ada, semuanya ada. Kenapa kok mereka tidak bisa jadi orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sederhana, saudara-saudara. Karena mereka itu dari dulu diajarin bahwa Mesias itu tidak bisa mati. Sudah ngerti maksud saya? Mesias itu tidak bisa menderita, pikul salib, mati. Itu nggak kebayang sama mereka, saudara-saudara. Mereka tidak pernah membayangkan, makanya mereka tidak bisa terima itu. Makanya dari pujian pengagungan itu berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Karena kuncinya itu, saudara-saudara. Jadi mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu punya rencana yang lebih baik, yaitu apa, saudaraku? Bahwa melewati kematian itulah dia menaklukkan maut. Melewati kematian itulah Tuhan memberikan kuasanya yang ada di dalam darahnya. Lewat kematian itulah, saudaraku, dia masuk dalam alam maut, mengambil kunci kerajaan maut. Dan dia bisa berkata kepada kita, jangan takut, jangan khawatir. Lihatlah aku hidup. Dulu aku mati, sekarang aku hidup. Dan aku hidup untuk selama-lamanya. Saudaraku, dan akulah yang memegang kunci kerajaan maut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mereka tidak bisa percaya bahwa Yesus itu sanggup menyelamatkan mereka, menjadi raja atas mereka, karena Yesus mati. Mereka tidak mengerti di balik kematian itu adalah kemenangan. Mereka tidak mengerti bahwa setelah kematian itu, saudara, justru itu salib itulah adalah kekuatan Allah. Bukankah khotbah tentang salib Allah itu adalah kekuatan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Haleluya, amin. Jadi sekali lagi saya kuatkan kepada saudara bahwa selalu Tuhan punya rencana yang lebih baik. Kenapa? Karena rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, berbeda. Saudaraku, kita pikir, orang Israel pikir waktu itu kalau Yesus menjadi raja, ya toh, selesai masalah mereka. Ternyata bukan itu caranya, bukan itu jalannya. Justru dengan dia mati itulah semua jawaban, semuanya itu justru kuncinya adalah di kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Tetapi saudara dan saya perlu tahu bahwa sekalipun rancangan Tuhan dengan rancangan kita nggak sama, sekalipun jalan Tuhan dengan jalan kita nggak sama, seperti Paulus dengan Silas, mungkin dia pikir, apakah ini rencana Tuhan, aku ada di penjara. Tentu dia nggak mau masuk penjara, bukan? Masa saudara tanya kepada Paulus dengan Silas mau masuk penjara? Tentu mereka nggak mau masuk penjara. Tapi mereka percaya bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan dia. Tapi kalau Tuhan punya rancangan, dia masuk penjara, saudara-saudara. Diizinkan Tuhan masuk penjara, rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Percayalah, Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini. Dan saya mau mengulangi sekali lagi, pemain musik boleh kembali, Denando. Sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Bethany Sydney yang kekasih, dengarkanlah firman Tuhan, tahu rancangan. Di tengah-tengah global panic, di tengah-tengah global panik demik ini. Orang ketakutan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan, hari depan penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik. Kita belajar dari keledai ini, saudara-saudara. Saya membaca satu artikel bahwa ada seorang dokter hewan, veterinary ya di Australia. Ketika dia baca ayat ini, saudara, Minggu Palma, langsung bertobat. Karena dia ngomong begini, gak mungkin ini bisa terjadi. Karena dikatakan di
ayat itu di 4 gospel itu, termasuk tulisan daripada Zakaria, bahwa keledai beban muda atau keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Dia ngomong keledai yang belum pernah ditunggangi orang itu tidak mungkin akan bisa ditunggangi. Ya, itu butuh waktu lama. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau keledai itu diam saja ketika Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, pencipta langit dan bumi, the creator, El Shaddai, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya naik ke atas. Keledai aja tahu itu Tuhan yang menciptakan. Keledai itu tahu bahwa itu Tuhan yang ajaib. Diam saja dia. Dia diam saja, dia jalan saudara-saudara, karena dia tahu dia ada Tuhan di atasnya. Dia carry Jesus Christ. Haleluya. Makanya saudaraku, kalau kita letih lesu berbeban berat, datang kepada Yesus. Saudara-saudara, karena ketika kita membawa Yesus, ketika kita membawa Yesus dan Yesus ada di atas kita, karena pada pujian penyembahan dia duduk dan bertata di atas kita. Tenang saudara-saudara, tenang. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita akhiri saudaraku ibadah Minggu Palem ini. Kita mengingat saudaraku, jangan izinkan kekecewaan memberhentikan pujian dan pengagungan kita. Saudara-saudara, jadilah penyembah yang sejati. Jangan jadi penyembah agamawi atau penyembah yang jahat. Penyembah hanya karena punya motivasi yang jelek. Motivasi kita cuma mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Melahirkan penyembah yang sejati. Dan yang terakhir, percayalah, Tuhan selalu punya rencana yang indah. Tuhan punya selalu rencana yang paling indah. Mari kita naikkan pujian ini. I'm coming back to the heart of worship. When the music fades, all strip away. Ya toh? Ketika semua dunia ini goncang, apa yang kita bisa lakukan? Sudah, kita hanya bisa datang kepada Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. When the music fades. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Something that's of words that will bless your heart. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, you search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, when it's all about you, when it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. Sing it from the front. King of endless world. Amen. King of endless world. No one could express how much you deserve. Katakan dengan iman. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I bring you more than a
a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Yes, Lord, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you, and it's all about you. Semua menyanyi, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. And it's all about you, yes, Lord, and it's all about you, all about you, Lord, all about you, Lord, and it's all about you, and it's all about you, and it's all about you, and it's all about you. All about you, Lord, and it's all about you, and it's all about you, and it's all about you, Lord, about worshiping you, and it's all about magnifying your name, it's about glorifying your name, it's about pleasing your heart, oh Lord. Oh, mari saudara-saudaraku, kita sembah Tuhan. Shana lama 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 lama, shikiti kia lama shana lamo, gloria rama shana lamo ya shande, ia rama lama lama shana lamo. Mari masing-masing saudaraku kita mempersembahkan pujian. Sekalipun kau ada di rumah saudara, ini saatnya kita sembah Dia. Ini saatnya Yesus, Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau mulia, Engkau agung, namamu diagungkan, namamu dibesarkan. Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba, bagi anak domba, bagi Raja. Karabashana lama. Semuanya tentang Engkau ya Tuhan, tentang Engkau ya Tuhan. Mari saudaraku, jangan izinkan keadaan kita untuk membuat kita berhenti mengagungkan dan menyembah. Jadilah authentic worshiper. Mari kita buat rumah kita menjadi gereja, tempat pengagungan, tempat di mana Tuhan bertahta, tempat di mana Tuhan naik di atas kita, tempat Tuhan bertahta dan berkuasa. Oh Ramashana Lamoshande. Oh, and it's all about you, Lord. And it's all about you, Lord. And it's all about you. Yes, and it's all about you, Jesus. Hallelujah. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, when it's all about you, Jesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita bersama-sama, menengadahkan wajah kita bersama-sama.
Sebab semuanya adalah tentang Engkau, memuji, mengagungkan, membesarkan Raja segala Raja. Sebab sungguh segala sesuatu datang daripadamu. Itu sebabnya kami mengangkat kedua tangan kami, dan hanya untuk Engkau dan kepada Engkau dan bagi Engkau segala pujian, kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan, sampai selama-lamanya. Raja kami, Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Kami juga percaya di akhir ibadah minggu palem ini, kami percaya berkat yang berlimpah dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa mujizat Roh Kudus menyertai saudara, memberkati saudara, melawat saudara, melindungi saudara, membuat apa yang saudara kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mulai hari ini sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu Palem. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa. 5 hari lagi kita akan online untuk memperingati hari Jumat Agung. God bless you all and I love you all. Amin.